Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Hari ini kita merayakan Tritunggal Maha Kudus, suatu misteri yang sangat besar dalam hidup kita. Dan tentu saja hal ini menunjukkan kepada kita Allah yang begitu besar mau menyampaikan dirinya kepada kita. Saudara-saudari, ada suatu survei yang dibuat untuk melihat sebenarnya masalah dalam rumah tangga itu akarnya munculnya karena apa. Ternyata 75% itu adalah akibat kesalahpahaman. Ada suatu cerita, ada sepasang suami istri yang kemudian mereka ini baru saja menikah dan mereka bernostalgia ingin jalan-jalan. Lalu tiba-tiba mereka ingin jalan-jalan di kota, naik bus pariwisata yang keliling kota itu. Suatu ketika mereka naik dan sudah berjalan, bis itu berhenti di sebuah halte lalu menaikkan penumpang. Lalu kemudian tiba-tiba ada seorang perempuan muda sedang hamil lalu berdiri di depan pasang suami istri itu dan mengatakan kepada suami itu, "Mas, saya hamil." Waduh. Tahu apa reaksi istrinya? Tahu reaksi istrinya bagaimana? Marah sekali. Ternyata apa yang disampaikan sama perempuan itu seperti petir di siang bolong. Baru saja menikah, tiba-tiba ada perempuan muda mengatakan, "Mas, saya hamil." Lalu kemudian semua binatang dikeluarkan, dasar buaya darat, kadal buntung, segala macam. Laki-laki gak bisa dipercaya, akhirnya berujung pada tamparan. Pak! Disaksikan oleh semua orang yang ada di bis itu pada tercengang. Lalu yang kaget adalah perempuan muda ini. Lalu mengatakan kepada istrinya, "Sebentar Bu, saya belum selesai. Mas, saya hamil, saya butuh tempat duduk itu." Ternyata salah. Yang dibutuhkan sama perempuan itu adalah kursi
karena dia hamil, dia mau duduk, itu laki-laki. Tapi karena salah paham, karena bahasa yang tidak sampai, maka terjadilah pertengkaran itu. Pernah seperti itu saudara-saudari di rumah? Enggak ya? Berarti surveinya salah kali ya. Tetapi kesalahpahaman juga muncul dari berbagai macam hal. Saya pernah cerita, ada seorang anak juga, seorang anak umur baru-baru masuk dari sekolah SD kelas 1 kelas 2, belajar tambah-tambahan, lalu kemudian bu gurunya dengan sederhana mau menyampaikan, "Ani, kalau ibu guru taruh mangga 2 di tas Ani, lalu tambah 2 lagi, berapa jumlah mangga yang ada di dalam tas Ani?" Yang lain menjawab, 4 bu guru. Saya bilang, Ani berapa? 5 bu guru. Salah Ani, yang benar adalah 4. Tidak bu guru, 5. 4, 5. Lalu kemudian berdebat seperti itu. Ani menunjukkan, ibu guru ini tas Ani. Ibu guru nanti ngasih 2 mangga, tambah 2 mangga lagi. Ani punya 1 mangga, diberi bekal oleh ibu di rumah, maka jadinya 5. Ibu guru itu tidak tahu apa yang ada di pikiran si Ani. Dan tentu saja terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudari, hal-hal semacam ini tentu saja bisa terjadi karena komunikasi yang terbatas, kesalahpahaman. Dan tentu saja itu adalah hubungan kita sesama manusia. Lalu kemudian Allah mau mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Manusia punya keterbatasan, antar sesama manusia saja tidak mampu untuk bisa menangkap bahasanya yang sudah jelas-jelas bahasanya sama, yang bahasanya bisa dimengerti, bahasanya bisa dipelajari. Bagaimana manusia dengan keterbatasannya mau menangkap Allah yang begitu besar, yang begitu agung? Maka dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Itu menunjukkan bagaimana keterbatasan para murid juga untuk menangkap seluruh misteri Allah yang begitu besar dan begitu agung. Maka kalau kita pada hari ini berbicara atau diajak untuk mengenal Tritunggal Maha Kudus, kita tahu ada 3 Allah dalam satu pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang tentu saja menjadi misteri yang besar untuk bisa dijelaskan. Tapi bagaimana Injil hari ini mau mengatakan kepada kita, yang mau ditunjukkan kepada kita adalah kebesaran Allah yang tidak mampu untuk bisa kita tangkap. Tetapi Allah punya cara untuk bisa mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Allah memiliki cara yang tentu saja luar biasa yang bisa mau diungkapkan kepada kita. Dan cara itu yang sudah dibuat adalah bagaimana kita menampakkan atau ditampakkan oleh Allah dalam kitab suci, dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Allah yang absconditus, Deus absconditus, itu artinya Allah yang tersembunyi. Dalam perjanjian lama Allah yang tersembunyi itu Deus absconditus. Deus itu adalah Allah, absconditus tersembunyi dalam bahasa Latin. Mau ditunjukkan bagaimana Allah itu yang tidak bisa digapai, yang jauh di sana. Bahkan Musa pun naik ke Gunung Horeb hanya melihat suatu bentuk penglihatan yang api bernyala-nyala di ranting yang tak terbakar. Dan manusia tidak sanggup untuk menatap, dan apa yang disebut dengan Allah Yahweh itu tidak mampu untuk bisa diucapkan. Mengucapkan saja sudah merasa tak pantas. Maka banyak orang-orang Israel mengatakan Adonai, artinya adalah bahasa halus, yang tidak mau menyebut namanya yang kudus itu, tidak berani untuk menyebut nama yang kudus itu. Allah yang tersembunyi itu, yang jauh, yang dahsyat itu. Dan untuk mengkomunikasikannya bagaimana supaya manusia mengerti kehendak Allah, manusia mengerti siapa dia, maka muncullah Deus yang revelantus, yang muncul, yang hidup, yang hadir dalam perjanjian baru, yaitu adalah Yesus Putra. Allah Putra yang hadir, yang mau melihat bagaimana hidup manusia, bagaimana penderitaan manusia, dan manusia bisa melihat bagaimana apa yang mau ditampilkan Allah. Sikap Yesus mengajar, ajarannya, menyembuhkan, dekat dengan orang-orang yang
dijauhkan dan orang-orang berdosa. Itulah Allah yang nampak, Allah yang mengkomunikasikan dirinya dalam Putra. Dan pada hari ini kita melihat bagaimana Allah yang kemudian naik itu, Allah Putra yang naik ke surga, terus bisa menampakkan dirinya dalam kehidupan kita yang sekarang. Maka diutuslah roh kebenaran itu, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ini tentu saja mau mengantar kita pada kebenaran. Dia akan datang, yaitu roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya adalah bahwa roh ini, roh Allah ini yang nanti akan mengkomunikasikan kepada kita siapa Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tentu saja bukan yang waktu dulu ditampilkan dalam diri Yesus yang hadir bersama dengan para murid yang bersama-sama juga mengajar. Tetapi Allah yang mau ditunjukkan kepada kita dengan kita mengalami keberadaan Allah dalam hidup kita. Dan mengalami keberadaan Allah dalam hidup kita ini menunjukkan kepada kita semua bagaimana kita bisa menangkap bahasa roh ini yang sangat lembut, yang mau mengajak kita, menuntun kita pada kebenaran. Jadi kita pada zaman ini diajak untuk ikut pada roh kebenaran ini, dituntun oleh roh kebenaran ini untuk menyaksikan Allah dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengalami Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, bagaimana caranya mengalami Allah dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita bisa melihat seluruh bentuk wajahnya, tubuhnya, rambutnya? Tentu yang dimaksud di sini adalah bukan seperti itu. Mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan sesuatu yang simpel dan sederhana. Waktu itu saya pernah menjelaskan, ada seorang yang mau dibaptis, wawancara dengan saya. Pak, kenapa motivasinya mau dibaptis? Karena saya melihat kalau orang Katolik pulang ke gereja itu damai rasanya, rukun-rukun, keluarga, datang bersama-sama, pulang bersama-sama, berkata tertawa, senda gurau, kayaknya senang dan damai. Saudara-saudari yang terkasih, dengan hal seperti itu, itulah dia mengalami kehadiran Allah dengan cara yang sederhana. Orang ini mengalami kehadiran Allah, mengalami Allah dalam hidup sehari-hari dengan cara yang sederhana yang ditampilkan kalau Bapak Ibu itu pulang rukun, damai-damai, di parkiran damai, pulang ke rumah damai, dan semuanya damai, tertawa, bahagia. Itulah kehadiran Allah dengan sederhana sekali. Saudara-saudari, kalau saudara-saudari pernah nonton yang namanya sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, namanya Fathers 2. Ini diperankan oleh Mel Gibson. Saudara-saudari tahu dia yang sudah pernah memerankan dalam The Passion of the Christ. Dan juga Mark Wahlberg ini adalah seorang juga yang sudah kawakan di dunia Hollywood, memainkan sebuah film untuk mengangkat kisah nyata yang disebut dengan Fathers 2 ini. Seorang petinju, juara petinju yang akhirnya menjadi seorang romo, seorang pastor yang kemudian dibaptis bukan pertama-tama dengan suatu hal yang ditunjukkan dengan iman yang sangat luar biasa. Motivasi baptisnya pada waktu setelah selesai dari dunia petinju, jadi umur yang sudah tua, karena tertarik dengan seorang gadis Katolik. Dan kemudian kecelakaan, lalu kemudian akhirnya mengalami kehadiran Allah itu. Dia dibaptis sederhana saja, biasa saja, sifatnya masih pemarah sebagai seorang petinju, pendendam dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang mengubah dalam pengalaman rohaninya. Dari hal yang sederhana, bagaimana dia dibaptis. Dia dibaptis bahwa dia telah ditebus. Dan penebusan itu berarti dia sudah diampuni oleh Tuhan. Dan untuk membalas pengampunan itu, bukan perbuatan baik yang sederhana yang dia lakukan, tapi dia mau menjadi pastor, meninggalkan juga kekasihnya dan keluarganya untuk ditabiskan menjadi pastor yang tentu saja ditolak oleh uskupnya karena sifatnya dan juga kelakuannya. Tetapi dia gigih berjuang sampai akhirnya dia ditabiskan walaupun dia kena cacat karena kecelakaan itu.
Dan tentu saja hal yang menarik yang mengubah hidupnya dari seorang petinju yang pemarah dan pendendam menjadi seorang yang bijak dan banyak mukjizat dari doa-doanya, yaitu adalah satu hal, bagaimana dia mampu disentuh dalam baptisan itu, bahwa dia telah diampuni. Itulah pengalaman Allah, roh yang menuntun, roh kebenaran yang menuntun, sehingga orang mengalami kebenaran dan bersama dengan Allah. Hari ini kita diajak untuk mendengarkan atau merasakan roh yang menuntun kita untuk merasakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang khas dalam pribadi kita masing-masing. Maka Tritunggal Maha Kudus bukan hanya konsep yang kita pahami, tetapi adalah yang kita alami. Allah mau mengkomunikasikan dirinya, mau menyampaikan maksudnya, mau supaya dirinya dialami oleh kita. Allah mau menyentuh diri kita untuk mengubah kita. Semoga perayaan Tritunggal Maha Kudus ini mengajak kita untuk membuka hati kita, dituntun oleh roh kebenaran untuk memahami dan mengenal Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.